Hei, malam ini gimana kabarnya? Gimana perasaan kalian? Iya, keadaan perasaan kalian. Semoga kalian baik-baik aja ya, dan dengan perasaan yang bahagia pula. Tapi, kalau ternyata lagi sedih, gak apa-apa kok. Kalau pengen nangis, iya nangis aja gak apa-apa. Iya, sama aku juga. Hari ini aku juga lagi pengen banget nangis. Bener-bener sakit. Hari ini aku pengen bahas sesuatu yang dalam, yang seharusnya tapi malah jadi kenapa. Bukan, bukan soal cinta atau persahabatan. Iya, kali ini soal keluarga dan persaudaraan. Iya, bukankah seharusnya saudara itu saling menyayangi, saling support dan bisa jadi rumah yang nyaman? Bukan rumah dalam artian fisik, tapi dalam artian batin. Rumah tempat kita curhat dan meluapkan segala emosi yang ada. Kabar ayah ibu kalian gimana? Kabar saudara-saudara kalian gimana? Semoga semua lagi sehat dan bahagia ya. Bagaikan keluarga Cemara yang indah, seperti di film Cemara yang penuh romantisme. Atau ternyata kalian broken home ya? Ya nggak apa-apa, yang sabar ya. Memang kamu nggak seberuntung mereka yang memiliki keluarga cemara, tapi kalian diberi satu kelebihan, yaitu kekuatan. Kekuatan untuk bisa bangkit sendiri tanpa support sistem dari keluarga yang semestinya. Tapi nggak apa-apa, kalian nggak sendirian kok. Aku juga. Iya, capek ya punya keluarga yang broken home. Rasanya tuh aku iri banget kalau lihat keharmonisan keluarga cemara. Tapi mau gimana lagi? Aku memang tak ditakdirkan seberuntung mereka. Rasanya dunia nggak adil. Tapi iya, dunia memang diciptakan tanpa keadilan. Kalau kalian pernah berpikir semesta itu nggak adil, sama. Dulu aku pernah berpikir bahwa seharusnya manusia ditakdirkan secara adil, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dapat kebahagiaan dan kesedihan yang silir berganti. Tapi ternyata enggak. Kenapa takdir itu enggak adil? Seakan aku tuh ditakdirkan dari lahir hingga dewasa itu untuk terus menderita dan mungkin sampai akhir hayatku. Kenapa sih? Iya, kenapa sih semesta tuh nggak adil? Dulu waktu kecil aku pikir, apakah memang seperti inilah keluarga? Apa memang pertengkaran sudah jadi hal wajib setiap harinya di keluarga? Tapi kenapa setiap kali aku main ke rumah teman, aku malah melihat hal yang sebaliknya? Seorang ibu yang menanyakan kabar dengan lembut dan seorang ayah yang mengajak jalan bareng-bareng di sore hari. Kalau ditanya, aku pengen juga nggak sih? Jujur iya, aku juga pengen. Waktu itu aku iri banget. Kenapa sih aku enggak? Waktu pun berlalu begitu aja, hingga aku tumbuh jadi remaja yang penuh trauma dan depresi. Kedua orang tuaku pun cerai, dan semenjak itu entah kenapa tiap kali aku melihat keluarga jalan bareng, aku tuh ngerasa iri banget. Iya, aku ngerasa kenapa sih mereka bisa, tapi aku enggak.
Padahal sebelum cerai pun kami nggak pernah keluar dan main bersama keluarga secara utuh dan lengkap. Tapi kenapa ya rasa iri itu justru timbul saat kedua orang tuaku sudah cerai? Bukankah seharusnya sudah dari dulu? Atau mungkin dulu aku masih punya harapan buat bisa seperti mereka. Mungkin harapan itulah yang bikin aku gak iri, walaupun yang sebenarnya aku sendiri gak pernah ngerasain. Tapi setelah mereka bercerai, harapan itu jadi gak ada, udah gak ada. Bahkan semenjak itu, aku jarang main ke tempat ramai. Aku selalu menolak tiap kali diajak main sama teman kalau tujuannya ke tempat-tempat yang ramai. Bukan, bukan karena aku gak suka main, tapi karena rasanya tuh sakit. Iya, sakit banget. Buat kalian yang juga broken home, pasti kalian juga tahulah rasanya gimana. Gimana rasa sakitnya melihat keluarga Cemara bahagia. Bukan, iya bukan gak mau lihat mereka senang, bukan juga dengki, tapi cuma kepikiran aja. Kenapa aku gak bisa seperti mereka? Apa aku gak boleh ngerasain kebahagiaan seperti mereka? Kenapa? Kenapa semesta begitu kejam? Kenapa semesta gak pernah adil? Waktu kecil, kalian pernah gak dimanja sama ibu? Dipeluk, disuapin, tidur bareng. Coba dong ceritain gimana sih rasanya. Aku juga pengen tahu gimana sih rasanya. Aku ya jujur ya, aku tuh gak pernah ngerasain semua itu. Mungkin kalian mikir, masa iya sekalipun gak pernah? Tapi nyatanya enggak, aku benar-benar gak pernah. Sejak lahir, aku udah dititipin sama kakek di Banyumas. Setelah umurku 8 tahun, kakek meninggal. Barulah aku tinggal sama ibu sama ayah di Jogja. Tapi yang seperti aku ceritakan tadi, di sana setiap hari aku hanya mendengarkan pertengkaran. Dulu aku pikir pas kakek meninggal, hidupku bakal bahagia, bisa tinggal bareng sama ayah sama ibu. Tapi nyatanya enggak. Setelah dewasa, kemudian aku menikah. Dan aku coba bangun sendiri keluarga Cemara yang selama ini aku impi-impikan. Mewujudkan mimpi masa kecil yang tak pernah bisa kurasakan. Tapi nyatanya cuma sementara. Iya, bahkan sangat singkat. Ternyata selama ini dia pemain judi online. Hingga hutang menumpuk di pinjaman online maupun bank. Dengan berat hati, kami pun menjual rumah satu-satunya warisan mertua. Kemudian membeli rumah kecil di desa yang jauh dari kota. Apakah cuma sampai di situ? Enggak. Semesta seakan belum puas melihat aku menderita. Dunia sungguh tak adil. 2 tahun yang lalu, saudaraku berhutang. Namun aku tak memiliki uang. Namun entah apa yang aku pikirkan waktu itu, saat dia meminjam sertifikat rumah, aku berikan begitu aja. Iya, padahal aku tahu itu akan dipakai untuk utang ke bank. Namun dia dengan janji manisnya mengatakan akan bayar tepat waktu. Tapi setahun kemudian aku baru tahu ternyata dia tidak pernah sekalipun membayar utangnya ke bank tersebut. Aku pun baru tahu setelah petugas bank menyita rumahku dan iya, rumah itu pun sudah dilelang oleh bank. Kini aku tak punya lagi rumah tempat berteduh.
Makasih ya, kalian udah mau dengerin sampai sejauh ini. Iya, makasih udah mau dengerin curhatanku. Aku pengen kasih satu nasihat buat kalian semua. Iya, nasihat dari seorang yang gagal bahagia dan hidupnya kini penuh trauma dan depresi. Yang tak ingin orang lain juga merasakan penderitaan yang sama. Buat kalian anak-anak broken home, gak apa-apa buat nangis, gak apa-apa karena kalian gak sendirian. Tapi jangan nyerah ya, berjuanglah agar rantai ini terputus di kamu, agar lingkaran setan ini tak berlanjut ke anak kalian. Jadi nanti kalau kalian sudah remaja atau dewasa, cobalah cari pasangan yang baik, yang saling support dan pengertian, yang ekonominya stabil dan mampu menghidupimu dan anak-anakmu kelak. Kenapa kok malah bahas ekonomi? Karena hubungan harmonis itu akan rusak bila tak ada ekonomi yang stabil. Selain baik, cari juga yang imannya bagus agar terhindar dari judi online, perselingkuhan atau hutang bank, dan lain-lain yang dapat merusak keharmonisan keluarga maupun ekonomi. Iya, karena sestabil apapun ekonomimu, kalau sudah terkena perselingkuhan atau judi online, utang bank karena gengsi, itu semua akan merusak ekonomi dan akhirnya berujung merusak keharmonisan keluarga. Ingat, bila kalian sayang pada anak kalian, maka carilah pasangan yang baik. Seperti kata Islam, carilah ibu yang baik untuk anak-anak kalian. Ini juga berlaku untuk perempuan yang mencari ayah yang baik untuk anak-anaknya. Dan nyarinya tentu bukan setelah nikah atau setelah punya anak, namun saat kalian mencari pasangan, mencari kekasih, mencari pacar. Karena kalau kalian berpikir gak apa-apa pacaran sama anak nakal, nanti setelah nikah akan berubah. Selamat. Iya, selamat ya. Kalian pasti akan menyesal dan anak kalian akan mengulangi siklus lingkaran setan ini lagi. Ingat, kepribadian yang sudah dibangun hingga 20-25 tahun atau lebih tidak mungkin bisa berubah hanya dalam waktu 5 tahun. Apalagi kalian berharap janji manisnya ditepati, yaitu janji manis akan berubah setelah nikah. Itu hanyalah kebohongan. Kalau memang sayang dan ingin berubah, kenapa nggak sekarang? Kenapa harus nanti setelah nikah? Iya, karena setelah nikah, misal pun mereka bohong, kamu tetap nggak akan langsung minta cerai. Nggak kayak pas pacaran yang dengan entengnya bisa minta putus. Iya, dia pun berhasil ngebohongin kamu dan kamu akan terjebak di antara dua pilihan yang berat. Bertahan demi anak, namun seumur hidup akan stres dan mengalami trauma hingga depresi sepanjang sisa hidupmu, atau bercerai dan siklus lingkaran setan ini akan diteruskan ke anak-anak kalian. Terima kasih sudah mendengarkan nasihatku dan bijaklah dalam kehidupan, karena kamu berhak bahagia dan kebahagiaan adalah tanggung jawabmu. Maka dari itu carilah kebahagiaanmu sendiri dan iya, jauhilah mereka yang menyakitkan. Bukan tanggung jawab pasanganmu pula untuk kamu bahagia, tapi benar-benar tanggung jawabmu. Dan karena itulah kamu harus pintar-pintar mencari kebahagiaan dari semua orang di sekelilingmu. Dan kamu juga berhak buat ngejauhin siapapun yang bikin kamu sakit hati, agar kamu bahagia karena kamu berhak buat bahagia. Dan satu hal lagi, baik boleh, menolong saudara itu harus,
Tapi lihatlah dirimu, tolonglah dia sesuai keadaanmu dan jangan sampai melebihi kapasitas dirimu sendiri. Iya, tolonglah sesuai kemampuan. Kemampuan seorang itu berbeda-beda, tergantung ekonominya masing-masing. Ada yang mampu 1 miliar, silahkan. Ada yang hanya mampu 1 juta pun gak masalah. Yang penting kalian hanya melakukan sesuai kapasitas kalian, sehingga suatu saat kalaupun mereka tidak uh, membalas kebaikan kalian, kalian nggak kecewa amat, kalian nggak yang sampai stres, depresi, dan juga trauma. Kalian tetap bisa baik-baik aja karena kalian menolong sesuai kapasitas diri kalian masing-masing. Oke? Karena kalian berhak bahagia. Jadi sampai di sini, semoga kalian sehat-sehat saja dan terus bahagia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mega Octavie, Banyumas 2024.